revolusi pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia khususnya. Nah, ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain melalui program guru penggerak ini. Nah, diharapkan nanti memang guru penggerak itu menggerakkan sekolah masing-masing untuk melakukan perubahan-perubahan di berbagai hal. Nah, dalam hal ini nanti kita akan melihat atau berdiskusi tentang penerapan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah kita. Jadi kedepannya kita akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi diskusi ini harapannya nanti hasilnya sungguh-sungguh akan kita laksanakan, bukan hanya untuk memenuhi tugas saya di LMS, ya, bukan. Tapi harapannya nanti sungguh-sungguh akan kita terapkan di dalam keseharian kita. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan materi diskusi mulai dari identifikasi atau refleksi tentang kesadaran penuh dan kompetensi sosial dan emosional Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga saya menyampaikan materinya, ada 7 bacaan di sana. Bu Herlina sudah mencetak. Bapak Ibu yang belum mencetak, ini saya ada cetakan satu, kalau mau dibaca-baca silakan ini, atau yang di soft file yang sudah saya sampaikan. Nanti juga kita akan lihat ya. Itu menurut saya. Kalau menurut orang lain mungkin tentu saja berbeda. Kemudian yang ketiga juga saya melihat penuh memupuk efikasi diri dan pola pikir bertumbuh. Ya. Nah ini, kemudian berikutnya dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Ini saya juga menilai diri saya itu penuh. Yang kita orang sebetulnya tidak juga. Mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Mengembangkan itu saya berusaha mencoba selalu mengembangkan itu, maka ya saya nilai 10 ya. Kemudian untuk kompetensi sosial dan emosional yang kedua itu manajemen diri, mengelola emosi diri 10 ya. Walaupun kadang-kadang juga tidak ya. Jadi saya merasa sudah bisa mengelola ya. Sajane belum 10 ini. Kemudian mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, menunjukkan dan seterusnya. Ini kira-kira nilai saya. Nah seperti itu. Nah kemudian dari situ, dari 3 indikator, saya diminta 3 indikator KSE yang menjadi kekuatan diri saya ini. Ya yang 10 tadi menurut saya itu merupakan kekuatan bagi saya. Nah ini situasi pribadi masing-masing. Kalau saya seperti itu, kalau Bapak Ibu yang kemarin sudah mencoba mengerjakan, saya tidak tahu, mungkin ada yang mau menyampaikan, ya boleh dipersilakan. Bapak Ibu ada yang sudah mencoba ini? Belum ya? Oke, nanti dicoba sendiri nanti. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian berkaitan dengan program ini atau pembelajaran sosial dan emosional ini, memang di sekolah itu dibutuhkan tim. Maka dengan ini saya membentuk tim dan saya buatkan SK untuk tim pembelajaran sosial dan emosional di sekolah, yang nantinya tim ini ya sampaikan itu. Nah, berkaitan dengan program selanjutnya seperti apa, ini yang akan kita diskusikan hari ini, karena nanti kita akan melakukan tindak lanjut. Jadi kita merencanakan tindak lanjut dari kegiatan PSE di sekolah kita. Nah,
apakah Bapak Ibu juga sudah mencoba mengidentifikasi implementasi KSE di sekolah kita? Bapak Ibu? Belum ya? Kalau belum, baik kita lihat saja bersama-sama dari apa yang sudah saya coba. Ya. Dari yang pertama itu penerapan kompetensi sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam keseharian. Tim PSE sudah menyadari pentingnya menerapkan praktek kesadaran penuh dalam keseharian. Ketika Bapak Ibu sudah membaca materi itu, saya mengasumsikan, memahami bahwa ternyata kesadaran penuh itu memang penting, ya, baru sebatas itu. Sebagian kecil tim PSE menerapkan praktek kesadaran penuh dalam keseharian. Nah ini mungkin secara tidak disadari, ya. Secara tidak disadari bisa, tetapi karena dari pemahaman saja belum, maka saya tidak berani untuk mencetak untuk bagian berkembang ini, masih bagian awal. Ya seperti itu. Kemudian penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Belum ada kesempatan khusus untuk penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Belum, kita memang belum ada. Ini nanti kita rencanakan dalam rencana tindak lanjut. Ya mendengar saja mungkin baru kali ini, ya. Atau ketika kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di grup mono PSE opo gitu kan. Ya, PSE, pembelajaran sosial dan emosional. Ya, maka ini masih sama, tetap tahap awal. Kalau tahap berkembang itu sudah ada sesekali kegiatan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk belajar dan berkolaborasi. Ya, ini karena tadi kita belum paham apa itu PSE, apa itu KSE. Ya. Lalu integrasi KSE dalam praktek pembelajaran melalui pembukaan hangat, kegiatan inti yang menantang dan melibatkan dan penutupan yang optimistik. Nah ini juga mungkin ada, tetapi belum disadari karena belum paham apa itu PSE. Ya. Seperti itu, maka saya masih mencetak bagian ini. Ya. Dan ini pun mungkin yang memahami baru yang sudah membaca materi tentang PSE, KSE, ya. Kalau PSE itu pembelajaran sosial dan emosional, kalau KSE itu kompetensinya tadi yang sebelah kiri tadi ada kompetensi manajemen diri, apa tadi itu ya, ada 5. Kemudian integrasi KSE dimensi profil pelajar Pancasila secara spesifik dalam mata pelajaran atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini saya menganggap sudah mengaitkan sebetulnya ya, walaupun belum dipahami, tetapi itu saya menganggap sudah mengaitkan ini. Maksud saya ini di dalam administrasi di modulnya gitu ya. Nah, ini perkiraan saya. Kalau nanti ternyata belum ya, nanti kita rencanakan dalam tindak lanjutnya bagaimana. Nah, kemudian pelibatan kemitraan dengan orang tua, wali, keluarga, masyarakat, hingga dunia kerja secara kolaboratif untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan kompetensi sosial dan emosional. Ya, ini juga belum. Walaupun sebetulnya ada secara tidak disadari, seperti kegiatan-kegiatan ketika kita mengundang narasumber dari luar, misalnya ya, kegiatan parenting di sekolah kita kurang lebih seperti itu. Maka dengan kondisi ini kita nanti akan merencanakan programnya dalam
dalam rencana tindak lanjut. Ya, penerapan kompetensi sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam keseharian masing-masing ini nanti akan seperti apa? Harapan saya nanti Bapak Ibu memberikan usulan, masukan-masukan. Kemudian penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini juga mau seperti apa tindak lanjutnya, rencananya. Tentu saja ini berupa program-program menurut saya yang akan kita laksanakan ke depan dan betul-betul dilaksanakan, ya, supaya pembelajaran sosial dan emosional ini PSE itu betul-betul membumi di sekolah kita. Harapannya seperti itu. Nah, untuk ini nanti setelah kita melihat bersama materi-materi meskipun sekilas ya Bapak Ibu, materi-materi yang sudah saya sampaikan secara sekilas itu mulai dari eksplorasi konsep ini pembelajaran sosial dan emosional ditinjau dari filosofi Ki Dewantara. Baik, mari kita lihat bersama-sama. Kebetulan saya tidak punya PPT-nya. PPT-nya itu ada di fasilitator dan ketika kami minta itu ternyata tidak boleh diberikan kepada peserta. Kita diminta untuk membaca utuh, ya, membaca utuh. Ya, apa boleh buat? Mungkin dengan membaca utuh itu harapannya kita betul-betul memahami. Ya, jadi yang pertama itu dari bacaannya mengenai konsep pembelajaran sosial dan emosional ditinjau dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang benar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa dan seterusnya itu ya. Nah, program SMK Pusat Keunggulan merupakan katalis perwujudan visi pendidikan Indonesia melalui transformasi SMK. Yang tadi saya sampaikan bahwa memang perubahan pendidikan di Indonesia itu diharapkan menyeluruh, maka namanya transformasi. Ya, jadi setelah diluncurkan kurikulum Merdeka itu, kemudian ada program-program lain seperti program guru penggerak dan seterusnya itu supaya terjadi perubahan yang menyeluruh. Ya. Nah, kemudian untuk pengembangan karakter dan penguatan karakter dan nilai-nilai Pancasila dan kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Indonesia, kita merefleksikan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini ada kata kuncinya adalah menuntun, ya. Menuntun dalam pikiran Bapak Ibu yang namanya menuntun itu bagaimana supaya jalannya ya sesuai dengan yang diharapkan itu. Nah, mungkin di sini juga sama seperti itu ya. Jadi tidak ada unsur paksaan dan sebagainya ya. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini ada refleksi ya. Ya, mungkin kalau kita berefleksi nanti lama sekali ya. Kita baca saja bagaimana kita menghayati makna tersebut dalam peran sebagai pendidik dan pemimpin sekolah ya. Tadi menuntun dan sebagainya tadi. Dasar pendidikan adalah pendidikan budi pekerti. Pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran tentang jiwa secara holistik. Budi adalah cipta, rasa, dan karsa, dan pekerti adalah tenaga, raga. Pembelajaran budi pekerti memungkinkan murid melakukan pola pikir, menajamkan pikiran dan rasa, olah rasa, dan seterusnya.
Kutipan Ki Dewantara mengingatkan pada kita bahwa upaya penguatan karakter yang sesuai nilai Pancasila harus memperhatikan peran pendidik sebagai pamong yang menuntun kita sebagai guru itu ya, menuntun. Jadi mengarahkan supaya anak mencapai tujuan. Tujuannya apa tadi? Tujuannya lebih ke di sini tadi, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Kekuatan kodrat anak sebagai dasar dalam memperbaiki laku mereka. Keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat sebagai tujuan yang segala ikhtiar dan upaya yang dilakukan. Well-being bagi makhluk sosial dan pribadi. Ya, ini sebetulnya uraiannya banyak ya, mendalam sekali. Manusia yang dimaksudkan itu seperti apa? Ada istilah juga manusia yang merdeka. Merdeka itu seperti apa? Merdeka itu ya tidak terperintahkan, istilahnya begitu. Nanti di sini ada. Jadi dia ya sungguh-sungguh bertanggung jawab pada dirinya sendiri, melakukan sesuatu bukan karena paksaan, seperti misalnya tentang kedisiplinan, itu karena kesadaran penuh bahwa ia memang harus melakukan itu dan sebagainya, semacam itu. Murid mengalami proses pembelajaran yang menstimulasi perhatian, rasa ingin tahu, penalaran, mengambil makna, menghasilkan aksi atau tindakan nyata. Lanjut ke kedua, pembelajaran sosial emosional berdasarkan kerangka Kasel, kolaboratif, akademik, sosial, dan emosional learning. Nanti berkuasa kabeh kita langsung ya. Kesadaran dan upaya untuk mewujudkan lingkungan aman dan nyaman untuk menciptakan proses pembelajaran yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik telah menjadi perhatian para pendidik, peneliti, orang tua, mahasiswa, tokoh masyarakat yang mengembangkan KASOL, kolaboratif, akademik, sosial, dan emosional learning. Adalah sebuah konsep pembelajaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran akademik. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Ya, jadi intinya mengintegrasikan PSE ini ya di dalam pembelajaran akademik, karena PSE itu kan lebih kepada apa ya, sikap ataupun karakter ya, kemampuan yang sifatnya dari dalam diri orang atau pribadi, seperti tadi ada manajemen diri dan seterusnya ya, kemampuan berrelasi itu kan tidak diajarkan di dalam ada mata pelajarannya, tetapi itu bisanya diintegrasikan dalam proses ya. Ini ada urgensi pembelajaran sosial, peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Ya, ini ketika PSE itu dijalankan ternyata menghasilkan seperti itu. Kita bisa membayangkan ketika ini sudah terjadi di sekolah kita, iklim yang ada di sekolah ini sungguh luar biasa dari segi sikap anak, dari segi tanggung jawab ya, itu baik sekali ya. Ya, kita bisa membayangkan itu ya. Maka dari ketiga waktu di atas, dampak yang dihasilkan itu meningkatnya perilaku positif siswa, menurunnya perilaku negatif siswa ya, perilaku negatif.
mengurangi tingkat stres yang dialami siswa di dalam kelas, menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Luar biasa. Ya, ini dampaknya ternyata. Nah, ini untuk saya. Tugas seorang mahasiswa tidak berhenti ketika guru telah menggunakan. Ya, itu banyak sekali. Harapannya memang kemarin Bapak Eko itu sudah membaca sehingga kita langsung diskusi pada tindak lanjut. Tapi ternyata belum sempat, ya maka kita lihat sekilas-sekilas saja. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial dan emosional. Nah, ini sudah ada kompetensinya. Apa yang seharusnya dikuasai oleh semua pihak, termasuk kita sebagai guru, itu juga harus menguasai 5 kompetensi sosial dan emosional ini. Ya, jadi 5 kompetensi sosial dan emosional ini ya kita kuasai dulu, kita pahami, baru nanti kita terapkan di dalam proses pembelajaran kepada anak didik. Apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial emosional? Ya, mungkin masih terdengar abstrak bagi banyak orang, rasanya sering mendengar kata kompetensi sosial dan emosional, namun ketika kata itu jika dipadukan bukan menjadi frasa yang bisa diterjemahkan secara mudah, selayaknya menggambarkan orang yang berkompeten dalam bidang kuliner, jalur informasi, atau yang lain. Terlebih lagi kata emosional seolah tabu dibicarakan dengan nuansanya yang sering terdengar negatif. Dia emosional banget sih, atau saya tuh emosi ya. Padahal emosi adalah bagian yang penting untuk kita kenali dan kelola sebagai manusia. Ini masalah pengertiannya. KSE dapat diartikan sebagai kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Terdapat kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kompetensi berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang masing-masing ini ada indikatornya kemarin ya, tadi indikatornya itu di dalam apa tadi, yang dalam refleksi tadi ya, yang refleksi pertama tadi. Jadi pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh. Yang pertama ada kompetensi kesadaran penuh terlebih dulu. Kesadaran penuh itu apa? Ini ada indikator-indikatornya yang tadi harusnya dilingkari tadi, itu kan indikator-indikatornya. Ketika kita memiliki kesadaran penuh itu mampu mengarahkan perhatian, fokus secara sengaja pada apa yang sedang dikerjakan, menunjukkan rasa ingin tahu tanpa penghakiman atas sesuatu yang sedang diperhatikan atau dilakukan, menerapkan prinsip menghargai baik terhadap siapa yang sedang saya hadapi atau apa yang sedang saya kerjakan. Intinya kesadaran penuh itu ya fokus, katakanlah begitu. Seperti sekarang saya itu sedang apa, di mana, ya, melakukan apa, dan itu disadari dengan penuh. Pikiran saya ya tertuju pada saat ini, di sini, sekarang, bukan untuk masa lampau atau masa yang akan datang, tidak, tapi ya sekarang ini. Maka dalam hal ini untuk melatih kesadaran penuh itu bisa dengan cara meditasi. Meditasi itu kan bisa mulai dari merasakan secara apa ya, fisik, sentuhan-sentuhan fisik apa yang didapat ketika bermeditasi itu, misalnya ada angin yang berembus, ya, dan seterusnya. Ya. Ini bisa dilakukan untuk melatih ini mengenai kesadaran penuh. Ada pembicaraan tersendiri nanti berkaitan dengan kesadaran penuh itu apa. Lalu KSE yang pertama itu kesadaran diri. Nah, itu indikatornya ini. Kita kembali kepada yang sini tadi ya. Jadi
Jadi ada 5 kompetensi sosial dan emosional itu. Kelima kompetensi sosial dan emosional ini telah diteliti dalam banyak program untuk anak-anak, remaja, dan dewasa yang terbukti bermanfaat untuk kesejahteraan psikologis seseorang dan mendukung terwujudnya relasi yang positif dengan orang lain. Ini Bapak Ibu, terbukti bermanfaat ya untuk kesejahteraan psikologis. Jadi ketika orang mempunyai kompetensi itu, menurut pemahaman saya itu orang bisa memiliki kesejahteraan psikologis. Seperti tadi tujuan pendidikan pendidikan tadi kan arahnya supaya anak memiliki kesejahteraan ya, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya ya. Seperti di dalam kebutuhan manusia ada 5 dasar kebutuhan manusia, itu adalah salah satunya adalah rasa aman, rasa bahagia, ya, kesejahteraan itu di sana. Nah, dengan penguasaan kompetensi ini maka itu bisa tercapai. Dengan terus melatih dan mengembangkan kompetensi sosial emosional, seseorang dapat menjalani hidup yang lebih ringan, tidak banyak stres, penuh penerimaan, dan juga memiliki hubungan yang positif dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kita bayangkan ketika ini kita kuasai dan juga anak menguasai kompetensi ini atau memiliki ini, maka otomatis di dalam mereka belajar ya untuk mencapai tujuannya itu bagus banget ya, luar biasa. Nah, yang pertama kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. Apakah saya selama ini saya mengenal emosi-emosi saya? Jadi anak atau kita diharapkan bisa menyadari ya. Orang dengan kesadaran emosi antara lain mampu menjawab pertanyaan, bagaimana perasaan saya hari ini dan apa yang memicu munculnya perasaan tersebut. Di situasi seperti apakah saya menjadi versi terbaik diri saya atau dalam keadaan terbaik. Kapan saya marah, orang seperti apakah saya. Harapannya kesadaran ini kan ada terus menerus ya, disadari oleh setiap orang, setiap anak gitu ya. Maka ketika ini dimiliki dan 5 kompetensi tadi dimiliki, kita sudah bisa membayangkan seperti apa iklim yang ada di sekolah ini untuk pembelajaran itu menjadi mudah ya menurut saya. Semua guru, karyawan itu mempunyai kompetensi sosial dan emosional yang disadari, maka ya koyotnya kok seperti surga ya. Menurut saya, gambaran saya terus jadi enak banget atau kok enak gitu ya gitu. Apa yang membuat? Kemudian observasi, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan seterusnya. Lalu selesai dan lanjutkan. Itu teknik stop ya. Kemudian kesadaran sosial. Ketika berrelasi dengan orang lain, apakah saya sadar dengan kondisi, situasi, perspektif, cara berpikir, dan perasaan orang-orang di sekitar saya? Ya, ini secara umum gampangnya saja menurut saya ya, ketika kita melakukan sesuatu ya, atau berpikir sesuatu itu ya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga memperhatikan orang lain. Orang lain punya perasaan apa dan seterusnya. Nah, ini juga saya kemarin melihat contoh video atau apa saya lupa ya. Ketika ada orang terlambat atau apa ya, terlambat dalam film kalau tidak salah, terlambat terus akhirnya dimarah-marah ya. Nah, ketika
ditanyai itu ternyata terlambatnya kenapa. Nah setelah tahu itu sangat menyedihkan, ternyata harus begini, orang tuanya masuk rumah sakit dan harus membawa orang tuanya ke rumah sakit dulu, dan kemudian tidak dapat angkot dan sebagainya, seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi ketika menghadapi situasi seperti itu harus ditelusuri juga orang lain, ya, bukan lalu misalnya dalam hal aturan ya terus aturannya kaku kan, tidak seperti itu. Nah ini nanti bisa dibaca ya supaya tidak terlalu berlarut-larut. Membiasakan diri kita untuk melihat orang lain dari sudut pandang mereka akan semakin mengasah empati diri kita. Jika semua orang melakukan hal yang sama, betapa dunia ini akan menjadi dunia yang lebih damai dan penuh pengertian. Kemudian yang keempat, kompetensi berrelasi. Apakah saya mampu membangun dan menjalin hubungan yang sehat dan suportif dengan orang lain? Kompetensi ini adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Yang dimaksud dengan sehat dan suportif adalah hubungan yang saling menghargai, jujur, percaya, berkompromi, mendukung, tidak mengekang, tidak memaksa. Untuk menciptakan relasi yang sehat dan suportif perlu berkomunikasi secara efektif dan empatik. Artinya dapat mengkomunikasikan apa yang kita rasakan dan memahami perspektif orang lain serta mendiskusikan hal tersebut secara terbuka. Salah satu hal yang menantang dalam berrelasi adalah ketika kita ingin menjelaskan apa yang kita maksud kepada lawan bicara dengan jelas atau tanpa menimbulkan kesalahpahaman dan potensi konflik. Kita dapat menerapkan teknik 3C dalam berkomunikasi, yaitu informasi dengan bahasa yang jelas, clear, menyampaikan dengan kepercayaan diri atau tanpa keraguan-keraguan, confident, dan juga menyampaikannya dengan tenang. 3C. Selain 3C, juga dapat menggunakan teknik komunikasi I statement atau I message untuk berbicara dengan seseorang dan menyampaikan maksud Anda tanpa terkesan menggurui atau menyerang. Dalam komunikasi kadang pilihan kata dan cara berbicara bisa menjadi akar konflik tanpa kita sadari. I statement adalah teknik berkomunikasi dengan menggunakan kata saya sebagai subjek utama dengan fokus pada perasaan atau pikiran seseorang mengenai suatu situasi sehingga tidak terkesan menyalahkan atau menggurui. Saya sangat senang kalau Bu Herlina tidak terlambat. Misalnya begitu ya. Kok tertawa? Itu I statement berarti ya. Saya menggunakan subjek saya. Kemudian di bawah ini ya contoh, kamu tidak bisa ya beresin rumah. Kamu kok betah lihat rumah berantakan? Diubah menjadi aku merasa tidak nyaman tiap pulang ke rumah dalam keadaan berantakan. Ya seperti itu. Ya ini sebetulnya kompetensi berrelasi ini banyak sekali ya. Ini hanya menurut saya tidak diuraikan secara banyak ya tentang bagaimana berrelasi dengan orang lain. Intinya ya berkomunikasi juga memperhitungkan orang lain supaya tidak menyinggung dan sebagainya. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan konstruktif yang berdasarkan kepedulian,
kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, kelompok, dan masyarakat. Ya, ini mengambil keputusan ini tidak gampang sejauh pengalaman saya, karena harus memikirkan dampaknya ya. Tetapi kadang-kadang kita dituntut untuk cepat mengambil keputusan ya, harus cepat mengambil keputusan ya. Sementara harus juga memikirkan dampaknya di belakang seperti apa, bagaimana supaya keputusan itu tidak salah ya. Tapi bagaimanapun keputusan tetap diambil, dan menurut teori itu memang lebih baik mengambil keputusan salah daripada tidak mengambil keputusan, karena ketika nanti salah itu bisa diperbaiki. Ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Di materi berikutnya kelihatannya ada. Membutuhkan kompetensi seperti mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi keputusan-keputusan sebelumnya. Ini nanti ada istilah dilema etis ya, dilema etika ya. Jadi di sini ada dilema-dilema juga yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan apa yang harus diambil ketika mengambil keputusan ya. Oke, kita lanjut pada, nah ini yang tadi disinggung-singgung mengenai mindfulness atau kesadaran penuh ya. Kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 KSE tadi. Jadi ketika kita menguasai atau mau menguasai 5 kompetensi sosial dan emosional tadi, memang diperlukan kesadaran penuh ini ya. Jadi ini menjadi dasar untuk bisa menerapkan 5 KSE tadi di dalam diri kita masing-masing. Definisi kesadaran penuh. Belum ada terjemahannya yang baku mengenai mindfulness. Kita akan menggunakan istilah kesadaran penuh dalam modul ini. Sebelum membahas pengertian, coba kita pikirkan sejenak apa yang ada dalam kepala kita saat nonton film atau membaca buku yang kita sukai. Dapatkan Anda mengingat alur ceritanya sampai saat ini, maksudnya dapatkan mungkin. Dalam rapat rutin saat guru mengemukakan pendapat atau mengumumkan kegiatan sekolah yang akan datang, apakah Anda mendengarkan dengan seksama setiap informasi yang diberikan? Saat pikiran kita tertuju pada apa yang sedang kita lakukan secara sengaja, menyimak dengan baik apa yang sedang didengar, mengobservasi sekeliling kita, berbicara dengan guru, mendengar penyampaian informasi dalam pertemuan guru, membaca modul ini, dan memunculkan rasa ingin tahu tentang apa yang ada atau terjadi dengan pikiran terbuka tanpa menghakimi, dengan ulas asih, kita sedang mengalami kesadaran penuh atau mempraktekkan mindfulness ya. Jadi ketika ini misalnya dalam situasi sekarang kita ini, Bapak Ibu ya pikirannya tertuju pada materi ini ya, tidak berpikir yang lain. Wah, sesuk ini mau aku presentasi yang bodoh ya, kok malah terus materinya apa gitu, bisa kurang berarti yakin mobilnya kan bisa ngendi ya. Nah ini berarti tidak mindfulness ya, tidak ada kesadaran penuh ya. Ketika bisa mengabaikan itu hilang dan tertuju di sini ya, dan tidak ngobrol hal yang lain, maka itu Bapak Ibu menerapkan mindfulness ya. Ketika monggo Mas bisa, ketika Bapak Ibu
ternyata ada tamu terus menolak memperhatikan tamu yang datang. Nah, itu berarti belum menerapkan mindfulness, ya. Gitu. Ya ini kan belajar ya, contoh. Mindfulness Pak. Misalnya nyambung dari yang pertama, ajaran penuh, nah itu juga pasti latihan terus menerus. Latihan kesadaran penuh itu dalam segala bidang aktivitas. Ya. Nyambung dari budaya lebih tepatnya mungkin kebiasaan dalam keseharian. Ya. Kebiasaan seperti kalau Pak Eko kan mengajak kebiasaan diri pagi. Nah dalam diri pagi itu mungkin kita satu tim PSE ini memberikan giliran kepada anggota untuk giliran memberikan kebiasaan apa misalnya mindfulness apa yang tema yang akan diangkat, misalnya lebih mudah sadar penuh di diri pagi itu. Kalau saya menangani dari itu misalnya dalam briefing sadar penuh diawali dengan membiasakan mengurangi menggunakan gawai saat pleno, atau misalnya mari supaya nanti juga kaitannya dengan yang mau ketiga itu dari KSD, kita juga bisa mengajak anak-anak misalnya senang kotak dulu supaya siap, seperti itu dulu Pak. Kalau misalnya kita apa sih namanya ice breaking. Iya, iya. Jadi misalnya anggota tim ini memberikan kebiasaan pada tubuh lain saat tidur pagi, ice breaking, atau misalnya di sela-sela pembelajaran ice breaking seperti apa, kemudian bisa membiasakan kalimat yang positif seperti I statement tadi itu akan lebih baik. Mungkin maksudnya sudah Ya, bisa. Melakukan tahapan kesadaran ketika sesi praktek ya. iya. Mungkin ini sharing pengalaman tadi juga bisa ya, untuk menguatkan. Jadi supaya teman-teman itu lebih paham, oh ternyata implementasinya seperti itu. Jadi ketika ada seseorang menemukan kasus atau apa atau peristiwa apa yang di sana memuat muncul KSE, maka itu diceritakan sebagai pengalaman yang menguatkan sehingga orang lain menjadi paham. Oh ternyata penerapannya seperti itu. Misalnya tentang berrelasi dengan keterampilan berrelasi. Ketika dia seorang guru menemukan permasalahan yang dihadapi anak, lalu guru itu menyelesaikan permasalahan dengan anak itu dengan komunikasi, misalnya mulai dengan cara dipanggil kemudian diajak ngobrol dan sebagainya. Itu kan berarti kan ada unsur kompetensi kemampuan berrelasi ya menurut saya. Nah pengalaman seperti itu bisa di-sharingkan atau yang lainnya. Yang intinya pengalaman apapun yang di sana memuat KSE. Tinjauannya ya dari indikator KSE tadi. Orang itu mengalami apa, atau kita misalnya tim ini mengalami apa yang sesuai dengan indikator-indikator dalam KSE tadi, lalu kita sharingkan supaya teman-teman menjadi paham. Oh ini toh KSE ya, seperti itu.
Apakah paham yang saya maksudkan? Saya kira demikian Pak. Jadi tetap pertama kan itu tadi pertama sosialisasi dan pendalaman. Iya. Kemudian yang kedua pembiasaan. Dan terus yang ketiga tidak lanjutnya yaitu sharing. Jadi kita tim kecil ini nanti mungkin memfasilitasi kelompok-kelompok kalau sharing dari katakanlah 50-60 orang dari beberapa kelompok, dan tiap kelompok itu ada fasilitatornya dari yang kita yang sudah terbentuk ini. Misalnya dia. Ini memang pernyataannya di sini sharing pengalaman praktek baik tentang implementasi KSE itu kalimatnya agak umum ya, tetapi maksud saya seperti tadi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya, yang ada unsur KSE atau ada indikator KSE di sana, itu kita sharingkan. Indikator KSE bisa dilihat tadi banyak. Ya. Jadi sebagai dasar untuk pemahaman itu kita mengacunya pada ini indikator-indikator ini. Bisa jadi ini kalau misalnya ini mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih, bisa jadi pengalaman yang disampaikan itu bukan dari dirinya tetapi melihat seseorang atau orang lain melakukan praktek empati welas asih terhadap orang lain, bentuknya apapun misalnya ya, entah itu didapatkan dari lingkungannya, di sekitar rumahnya, bisa saja menjadi bahan untuk sharing ya. Saya kira seperti itu. Ya, sementara begitu dulu, nanti atau ada yang lain? Jadi yang pertama tadi latihan itu juga bisa biasa. Yang di sini. Ya. Yang nomor satu. Yang nomor satu itu kan latihan masing-masing. Ini sasarannya masih anggota ya. Oke. Ada terakhir Pak. Ya. Indikator terakhir. Ini. Tadi katakan misalkan menjadi perlu sosialisasi atau kayak sharing ada komunitas sekolah sama diberikan sosialisasi dan pendalaman itu sama komunitas sekolah. Untuk orang tua juga ada? Ya bisa jadi.
Kalau yang ini integrasi KSE dalam praktek pembelajaran melalui pembukaan, ya kan? Ini saya kira juga perlu dicantumkan di dalam modul ajar ya. Dan itu sama bawahnya. Iya. Isi modul ajar. Revisi Kalau modul integrasi ajar. bukannya lebih ke praktek pembelajarannya Pak, ke materinya. Iya, iya. Tetapi kan perlu dirumuskan ya. Kalau tidak dirumuskan nanti bisa lupa. Terus perlu pemantauan tidak? Ya, betul. Dalam supervisi nih Pak. Iya. Ada lagi ide, monggo silakan. Yang mana? Terus kegiatannya itu lebih ke pembelajaran ya Pak, ya, ke guru. Kalau dalam kegiatan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan sadar sosial. Berapa sih kami mainnya adalah seperti apa pelaksanaan tiket dengan kesadarannya, kemudian bersikap lebih sopan, sungai gitu terhadap tenaga pendidikan dalam melayani. Kalau di Kristen itu seperti apa ya Pak? Itu jadinya rumusannya kan pembiasaan tadi itu. Oh, kebiasaan. Nah ini lebih masih unsur guru ya yang melakukannya. Bagaimana untuk tenaga pendidikan? ya maksudnya untuk siswanya bagaimana? Supaya siswa juga memahami KSE dan menerapkan KSE itu. Jadi KSE ini harapannya kan tidak hanya dilakukan oleh gurunya, tetapi juga anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu juga memahami KSE dan juga mengimplementasikan. Kalau dari sisi indikator ini memang lebih untuk bagaimana guru menerapkan dulu ya. Ya,
Setelah revisi modul belajarnya untuk P5-nya berarti kan implementasinya ya. Ada lagi tambahan Bapak Ibu, benar? Cukup? Atau cukup dulu, nanti bisa Bapak Ibu menyampaikan masukan lagi, tambahan kalau ada. Nanti ini saya share di grup tim PSE. Kemudian kalau ada tambahan bisa disampaikan. Dan untuk saat ini saya kira kita cukupkan. Jadi tindak lanjut ini harapannya nanti betul-betul kita terapkan di dalam keseharian kita supaya harapan-harapan tadi tercapai, utamanya adalah mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Dan menurut saya, ketika kita menyadari ini tadi, materi ini tadi, dan menerapkannya di dalam keseharian kita, baik guru maupun siswa, kalau sudah bisa semua itu luar biasa. Sepertinya menjadi surga dunia kompleks pendidikan kita itu, ya, karena semuanya gampang, ya, bisa berjalan dengan baik. Nah, karena ini hal yang idealis, ya. Tapi tentunya untuk mencapai hal yang idealis itu tidak gampang, ya. Bisa berjalan sebagian kecil saja itu sudah baik, ya, luar biasa. Kan, ya, kita mengusahakan saja, mengusahakan semaksimal mungkin. Dan Bapak Ibu yang sudah memahami tentang PSE ini, ya, mencoba secara pribadi masing-masing mencoba menerapkan di dalam keseharian. Ya, kalau masih kurang paham berkaitan dengan PSE, KSE tadi bisa dibaca-baca lagi tadi modulnya. Kemudian nanti bisa juga mencari-cari materi di internet juga banyak berkaitan dengan itu. Baik, untuk kegiatan ini kita cukupkan dan saya mengucapkan terima kasih kepada Buddha, Bapak Ibu semua telah berdiskusi pada pagi hari ini merencanakan kegiatan ke depan berkaitan dengan PSE. Mudah-mudahan bisa berjalan dan membantu di dalam keseharian kita. Demikian, sekali lagi terima kasih. Dan tadi kelihatannya tidak dibuka dengan doa, ya, maka kita akan menutup dengan doa. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami di dalam diskusi di pagi hari ini berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional yang akan kami terapkan di dalam keseharian kami di sekolah ini demi memajukan sekolah kami dan juga utamanya ikut ambil bagian dalam mencapai visi misi pendidikan di Indonesia dan khususnya visi pendidikan di SMK Pamjulu ini. Bapak, selanjutnya kami mohon berkat-Mu untuk mendampingi kami semua di dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan banyak segala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, selamat berada.